Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Luar biasa. Apa kabar hari ini? Kami bisa luar biasa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 akan mempresentasikan di assembly alternator. Oke, perkenalkan, nama saya Rizal Zidan Baramis. Oke, langsung saja kita ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya dan teman saya akan menjelaskan fungsi nama-nama komponen alternator berserta fungsinya. Di sini yang pertama ada puli. Puli fungsinya untuk menggerakkan penghubung antara mesin dan ini fungsinya penghubung mesin dan alternator. Yang kedua ada cooling fan untuk pendingin. Fungsinya mendinginkan suhu alternator. Selanjutnya itu ada rotor. Di sini rotor ini bagian yang berputar dalam stator. Saat rotor berputar, yaitu medan magnet yang dihasilkan berubah-ubah. Ini penting karena perubahan magnet tersebut memicu proses induksi elektromagnetik. Lalu yang selanjutnya ada stator. Stator ini adalah bagian stasioner yang melingkupi rotor. Fungsinya adalah untuk menerima perubahan medan magnet dari rotor dan mengubah menjadi arus listrik. Selanjutnya di sini di dalamnya ada komponen yang bernama dioda, berfungsi untuk mengubah tegangan AC ke DC. Contohnya seperti itu. Selanjutnya ada yang bernama air breaker, yaitu untuk cover belakang. Selanjutnya ada front breaker, yaitu cover depan. Selanjutnya ada ini. Ya, di sini saya akan merakit alternator. Pertama kita sediakan yang namanya rear Bracket yang ini. selanjutnya di sini Ya, di sini akan melakukan perakitan alternator. Bismillah. Ya, kurang lebihnya seperti ini. Selesai. Sudah. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang bearing yang pertama.
Jadi dia berasal dari ini baterai. Baterai ini dia kutub positif, jadi dia naik ke sini. Sini. Nah, dia ke kutub B ini, dari kutub B ini dia ke resistor. Resistor ini dia turun ke bawah. Dia turun ke bawah. Di sini ada rotor coil. Dari rotor coil ini dia jalan terus ke kutub F ini. Dari kutub F ini dia jalan lagi ke transistor. Jadi transistor ini dia tidak bisa langsung ke basis ini, jadi dia naik lagi ke atas. Di sini ada dioda, dari dioda dia naik ke turun ke resistor yang pertama. Dari resistor pertama ini dia turun lagi ke basis ini. Dari basis dia turun ke bawah lagi, dia cari kutub negatif di sini. Nah, dari kutub ini dia naik terus, dia balik lagi ke aki positif. Kurang lebih seperti itu. Untuk wiring kedua akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, jika dia tegangan di dioda ini dia melebihi dari 30 volt, maka alur listrik itu dia akan ke resistor transistor basis yang kedua ini. Jika transistor basis yang kedua ini sudah aktif, maka yang transistor yang satu ini sudah tidak aktif lagi. Jadi dia harusnya dari C ini dia akan ke E, dari E ini dia akan mengalir ke sini ke kutub negatif, sehingga dia memutuskan energi listrik untuk ke coil. Jadi dia kembali lagi untuk ke baterai. Kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya di saat mesin dinyalakan, maka rotor coil ini dia akan berputar, sehingga dia menimbulkan alur listrik di sini. Jadi dari alur listrik ini dia akan ke dioda. Ini dari dioda ini dia ada dua jalan, ada ke baterai dan ada juga dia ke ini ke rotor coil lagi. Jadi dari rotor coil inilah dia akan ini menghasilkan magnet. Setelah tegangan dari baterai ini dia mencapai 29 volt, maka di sini ada pembagian. Dia ada masuk ke sini dan ada juga dia masuk ke dioda ini. Jika tegangan mencapai 29 volt, mulai.